Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Di video kali ini saya akan melanjutkan rekap alur dari drama Korea yang berjudul The One and Only episode 8. Nah, jika kalian penasaran, yuk kita langsung tonton videonya. Mengingat di scene sebelumnya saat salah satu pasien meninggal dunia. Di sini, anaknya menceritakan kesukaan pasien tersebut. Seluruh pasien di rumah sakit menghadiri acara itu. Selanjutnya, scene berpindah di mana ahli forensik mengatakan bahwa ia akan mencocokkan DNA di tongkat golf dan rambut milik suami Seon. Ya, detektif mengambil dengan tanpa sepengetahuan suami Seon tentunya ya guys. Di sisi lain, Sana memberitahu In-suk bahwa detektif mendatangi rumahnya dan mengatakan bahwa Sana tidak memberitahu bahwa handphone milik ayahnya ada pada In-suk. Sana khawatir takut In-suk dipenjara. Setelah itu, Woo-chun datang bersama Song Mi-do dan Seon. Di sini, berita tentang ayah Sana beredar luas. Diberitakan bahwa ayah Sana sering melakukan kekerasan terhadap Sana dan keluarganya. Hal itu membuat netizen malah bersyukur atas terbunuhnya ayah Sana. Berita itu seketika menjadi trending. Di tengah obrolan mereka, Ibu Seon datang dengan membawa koper. Usut punya usut, ternyata Ibu Seon sudah tak tahan dengan perlakuan ibu suami Seon. Di sini, Ibu Seon malah mendukung Seon untuk bercerai dengan suaminya. Padahal sebelumnya dia menentang banget kan guys. Di sini, Seon juga berkata, ia bercerita bahwa pengacara untuk perceraiannya adalah orang yang dikenalnya. Masih kurang jelas ya guys, ada hubungan apa antara Seon dengan perempuan yang menjadi pengacara itu. Scene lain, detektif membahas tentang berita pembunuhan ayah Sana. Ketua detektif memberi perintah agar mencari tahu siapa yang telah menyebarkan berita tersebut ke publik. Di sisi lain, Bos Woo-chun kebingungan antara pembantu Woo-chun atau tidak. Ternyata di sini Bos Woo-chun mendapat perintah dari Woo-chun untuk mencari tahu informasi di dalam handphone milik ayah Sana. Di posisi lain, Seon dan teman sekamarnya masih khawatir karena polisi mendatangi rumah suami Seon. Mereka khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sini, Seon malah ingin menjadi tersangka dengan alasan bahwa ia mempunyai penyakit tidur sambil berjalan. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Ko Ji-pyo datang menemui Song Mi-do. Dan di sini, Ko Ji-pyo melawar Song Mi-do untuk menikah dengannya. Oke guys, selanjutnya acara pertunangan Song Mi-do dan Ko Ji-pyo dilaksanakan. Acara tersebut sangat meriah dan dihadiri banyak artis. Di acara itu, Woo-chun pergi ke kamar mandi dan melihat bunga yang ada di sana. Tak lama, Ko Ji-pyo datang dan bertanya kenapa Woo-chun memperhatikan bunga. Woo-chun bilang bahwa bunga itu terlalu cantik untuk ditaruh di kamar mandi. Scene lain, In-suk menatap kolam renang dan mengingat masa kecilnya yang dibully. Song Mi-do datang dan berbicara tentang dirinya yang sebenarnya adalah orang buangan. Seon juga bergabung dengan mereka. Mereka menikmati malam itu dengan bahagia. Setelah acara selesai, Song Mi-do berada di kamar hotel dan mabuk. Ia berfoto dan mengupload fotonya di Instagram dengan caption, "Jika kau membawa satu orang jahat saat kau mati, apakah itu akan menjadi dosa?" Dan setelah itu pun, saat Ko Ji-pyo datang, Song Mi-do bilang bahwa ia membunuh seseorang. Intinya di sini Song Mi-do menceritakan semuanya kepada Ko Ji-pyo dalam keadaan mabuk, guys. Scene lain, detektif menonton berita tentang salah satu penjahat yang sedang dibebaskan. Di sini, salah satu detektif bertanya apakah mereka akan melanjutkan penyelidikan karena banyak warga yang bersyukur atas terbunuhnya ayah Sana. Ketua detektif bilang bahwa mereka harus menangkapnya. Di sini, detektif itu membahas In-suk yang bersama dengan Song Mi-do dan Seon. Salah satu detektif seketika membuka Instagram untuk melihat postingan Song Mi-do pada malam itu. Sebelum itu, ia melihat postingan Song Mi-do saat mabuk. Di sisi lain, Song Mi-do kaget dengan postingannya di Instagram saat bangun tidur. Segera, ia menghapus foto tersebut. Di sisi lain pula, detektif yang melihat postingan itu tiba-tiba kaget karena postingan itu sudah tidak ada lagi. Sedangkan Song Mi-do seperti orang ketakutan karena ia mengingat dengan apa yang ia katakan tadi malam kepada Ko Ji-pyo. Di scene lain, In-suk dan Woo-chun sedang duduk bersama sambil memakan es krim. Mereka membahas tentang masa kecil mereka dan orang yang mereka sukai. Di sini, Woo-chun berkata bahwa ia menyukai In-suk yang sudah menolongnya. Kemudian, Woo-chun bertanya apa yang In-suk sukai pada saat piknik. In-suk menjawab bahwa ia menyukai kimbap. Di tempat lain, orang yang menyuruh untuk membunuh ayah Sana sedang mendatangi kantor bos Woo-chun. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Akhirnya ia pun pergi. Namun ternyata guys, bos Woo-chun bersembunyi di dalam.
Di tempat lain, Nenek Insuk sedang duduk di kedai. Orang yang menyuruh untuk membunuh ayah sana mendekati Nenek Insuk dan menawarkan minuman. Akhirnya mereka berdua minum bersama. Setelah itu, di tempat lain, Song Midu datang dan berkata bahwa semuanya berakhir. Tiba-tiba, Insuk menerima panggilan video dari orang yang mengancamnya. Saat dijawab, orang tersebut membawa Nenek Insuk yang sudah mabuk dan mengikatnya di rumah neneknya. Di sana, orang tersebut bilang bahwa Insuk harus membawa handphone milik ayah sana sekarang juga. Insuk segera mencari handphone milik ayah sana. Setelah dicari, handphone itu sudah tidak ada. Segera, Insuk mencari Wuchun. Di tempat lain, Wuchun menyelamatkan Nenek Insuk dan menghajar orang yang menyuruh untuk membunuh ayah sana. Tak lama, Insuk datang dan melihat neneknya sedang baik-baik saja. Di sini, Insuk berkata bahwa neneknya harus tinggal di rumah sakit juga untuk merawat Insuk, karena Insuk lebih suka di rumah sakit. Ya, mungkin juga untuk menghindari hal yang terjadi seperti ini lagi, guys. Di tempat lain, Wuchun menyekap orang yang menyuruh untuk membunuh ayah sana. Wuchun berkata bahwa jangan mengganggu Nenek Insuk lagi. Setelah itu, handphone milik orang itu berbunyi. Wuchun segera mengangkat telepon tersebut. Saat di seberang telepon berbicara, Wuchun langsung mengingat percakapan antara dirinya dan Ko Ji Pyo. Yes, benar guys. Akhirnya Wuchun tahu bahwa atasan orang tersebut yang dimaksud adalah Ko Ji Pyo. Setelah itu, Wuchun mendatangi Insuk dan berkata bahwa neneknya akan baik-baik saja. Di sini, Insuk juga berkata bahwa ia akan menyerahkan diri demi kebaikan semua orang. Di sini, Wuchun berkata bahwa semua harapannya tidak pernah terjadi, maka ia berharap Insuk segera ditangkap. Ganas banget hidup Wuchun ini ya guys. Sedangkan di rumah sakit, Ko Ji Pyo datang menemui Song Midu untuk membawanya menemui ayah Ko Ji Pyo. Di sini, Song Midu masih memikirkan tentang pengungkapannya kepada Ko Ji Pyo malam itu. Di sini pula, Ko Ji Pyo nampak tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu guys. Namun di tengah perjalanan, Ko Ji Pyo bilang bahwa jangan khawatir karena Song Midu bukan orang yang membunuh ayah sana. Dan sisanya ia yang akan mengurusnya. Setelah itu, Ko Ji Pyo mendapat sebuah telepon karena itu janji untuk bertemu dengan ayahnya dibatalkan. Di rumah sakit, para pasien sedang bersiap-siap untuk pergi ke pantai untuk mengiring kepergian salah satu pasien yang sudah meninggal dunia. Di sini, Nenek Insuk membuat bekal untuk dibawa Insuk. Dan Nenek Insuk sekarang akan tinggal di rumah sakit. Di tempat lain, salah satu detektif melaporkan hasil pencariannya terkait kasus pembunuhan ayah sana. Di saat itu pula, detektif malah menemukan kasus yang berhubungan dengan Bos Wuchun. Dan mereka akan mencari tahu hubungan apa antara Bos Wuchun dengan Wuchun. Sedangkan di sisi lain, Bos Wuchun mendatangi salah satu agen untuk memperbaiki handphone milik ayah sana. Setelah itu, Bos Wuchun menelpon nomor yang disimpan dengan angka 1. Ternyata, Wuchun memerintah bosnya untuk menelpon orang tersebut pada jam 4. Dan ternyata lagi di sini, Wuchun hanya ingin memastikan apakah orang yang ia curigai benar-benar Ko Ji Pyo. Dan benar saja, Ko Ji Pyo menerima panggilan telepon tepat pada jam 4. Di tempat lain, para pasien menemani anak pasien yang sedang meninggal dunia untuk menaburkan abunya di sana. Setelah itu, para pasien mendatangi villa yang akan mereka tempati untuk menginap. Sedangkan Insuk masih duduk di sebuah bangku. Wuchun mendatangi Insuk dan memberikan kotak makanan yang berisi kimbap. Di sini, Insuk bertanya kepada Wuchun apa warna favoritnya. Wuchun berkata bahwa ia menyukai warna biru. Wuchun juga menanyakan hal yang sama kepada Insuk. Insuk menjawab bahwa warna favoritnya adalah warna kotoran, karena selama yang ia kerjakan selalu tidak sempurna. Di sisi lain, Song Midu berkata kepada Seon bagaimana jika Insuk menyerahkan diri. Ia tidak mau terlibat terlalu jauh. Di sisi lain, saat Insuk dan Wuchun mencari kamar mereka dan ternyata mereka sekamar berdua. Ternyata hal itu direncanakan oleh pasien yang lain. Usil banget ya mereka guys. Mau tak mau, akhirnya Wuchun dan Insuk masuk ke kamar itu di mana sudah dihiasi bermacam-macam bunga dan balon. Di sini mereka berdua sangat canggung. Insuk berkata bagaimana jika mereka melakukan hal yang sama seperti pasangan yang lain. Dan tahu sendiri ya guys, mereka berdua sama-sama tidak ada pengalaman seperti itu. Akhirnya mereka berdua tidur bersama. Saat tidur, Wuchun bermimpi buruk. Ia segera bangun dan mengecek nafas Insuk. Insuk segera memeluk Wuchun dan bilang bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu pun akhirnya mereka berdua berciuman. Keesokan harinya, Wuchun menunggui Insuk yang masih tertidur dengan mengusap-ngusap rambut Insuk. Insuk tiba-tiba bangun dengan keributan di luar sana. Ternyata di pinggir pantai ada sosok mayat laki-laki yang ternyata adalah seorang penjahat yang baru keluar dari penjara. Melihat itu, Wuchun berkata bahwa itu adalah sebuah jebakan karena melihat ada bunga di telinga mayat tersebut. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Jika kalian penasaran, tunggu episode 9-nya ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you!